Cerita ini terjadi di salah satu kota di Jawa Tengah tahun 1991. Pada saat itu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Cerita ini aku dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita dan kejadian ini. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Ketika itu aku tinggal bersama orang tuaku di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Rumah dinasku bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar, dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya. Ditambah satu asisten rumah tangga, rumah tersebut sangat klasik. Benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun. Dari bentuk awal rumah itu dibangun, hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman yang luas, dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun aku tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon, rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hari Senin itu kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Pada malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 malam, salah seorang di antaranya terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Pada malam kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu, kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana asal suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka diputuskan untuk dilanjutkan esok hari. Keesokan paginya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke kepala kantor, biar bisa dipastikan itu biola siapa. Pada malam ketiga, lagi-lagi, jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana ya. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur. Viol, viol, viol. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan viol, viol, viol.
Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku, dan keduanya hanya bisa berdoa dalam hati mereka. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru pulang dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman mereka di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencari informasi ke beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut menurut sepuh yang paham soal rumah itu memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930 rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Rose. Anak perempuannya yang bernama Rose ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa, biasanya Rose suka menunjukkan kebolehannya di depan para tamu. Rose adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang supel dan lincah. Kejadian berdarah itu terjadi di rumah itu. Pada tahun 1930, pada pukul 8 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan dari luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Rose dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal. Setelah Rose dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah tersebut, dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok dengan cara yang sangat amat sadis. Sementara itu Rose sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Rose baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian itu. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.